Oke, kembali lagi di channel YouTube. Kali ini saya bongkar stafel atau stabilizer Toyosaki keluh kesah menggunakan stapel ini bagaimana. Di sini saya review ya, saya bahas detail-detailnya komponen luar maupun dalamnya ya. Oke. Ini sudah 4 tahun lebih lor, merek Toyosaki 1000 watt atau SVC 1000N ya. Tulisannya ya. Oke, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ini untuk output 110. Untuk output 110 ini melewati fuse 10A ini ya, atau 10 ampere ini ya. Sebelum dikirim ke sini melewati jalur sikring 10A ini ya, untuk jalur massa atau minnya langsung ya. Cuma plusnya saja diputus kemudian melewati sikring ini. Dan kemudian dua colokan 220 ini plusnya melewati sikring 5 ampere ini ya. Dan pengambilan jalur 10 ampere maupun 5 ampere ini ataupun 10 ampere maupun 220 ini melewati gulungan ya, melewati gulungan yang berbeda lilitannya, maksudnya tidak satu saluran ya. Oke, kita buka dulu ini tombol on off nya. Ini bisa buat soft start, contohnya kita menyalakan power, dimatikan dulu stapelnya, lalu dihidupkan lewat sini ya. Jadi untuk mengisi tegangan power itu melambat ya, mulai tegangan kecil lalu besar seperti itu ya. Oke, saya bongkar di sini ya. Oke, ini komponennya bisa dilihat teman-teman. Komponennya bisa dilihat. Ini ada relay, elko, transistor, diode maupun resistor maupun VR ya. Untuk rangkaian ini diisi daripada trapo yang ada di sini ya. Kemudian melalui diode diumumkan ke rangkaian untuk menggerakkan dinamo ya, menggerakkan dinamo secara otomatis. Oke, ini bagian penggerak dinamo ya. Apabila tegangan turun dinamo bergerak, tegangan naik tinggi pun dinamo bergerak ya. Digerakkan melalui sebuah rangkaian transistor, resistor, dan diode dan beberapa relay ya. Oke, kita lihat bagian sininya ya. Ini bagian yang bergerak. Apabila ada di bawah sini tegangannya kecil ya, di output ini ya. Oke, tak hidupkan ya, sekali lagi tak nyalakan untuk stapelnya. Ini tidak nyala, bisa dilihat pergerakannya. Nanti apabila tegangan turun, otomatis ini bergerak searah jarum jam ya, ke sini ya, bisa dilihat ada pergerakan tadi. Apabila tegangan sumber inputnya turun, ini otomatis bergerak. Pergerakannya searah dengan jarum jam ya, ke sini ya, ke sini ya. Dan apabila tegangan turun, tegangan turun langsung seperti itu tadi ya. Kalau tegangan naik, kebalikannya ya, dia bergerak turun loh, seperti ini ya. Jadi ini pergerakannya tergantung sumber inputnya ya. Sumber inputnya naik, ini otomatis turun berlawanan dengan arah jarum jam. Dan tegangan PLN turun, ini otomatis searah jarum jam atau menaikkan ya. Ada rotasi atau rotor ya. Kemudian di gulungan ini ada output ya, yang warna merah ini bisa dilihat. Warna merah ini untuk jalur 110 ini. Untuk jalur 220 nya mengambil di area yang lainnya, sehingga di outputnya mengeluarkan tegangan yang berbeda ya. Tegangan 110 stabil, artinya sesuai pergerakan itu tadi ya. Dan tegangan 220 pun stabil melalui pergerakan benda ini ya, yang bergerak terus ya, tanpa henti ya. Pergerakan ini berdasarkan naik turun tegangan yang diumpankan ke stafel ini ya. Oke. Dan di sini ada masing-masing sikring atau pengaman ya. Untuk lilitan yang ada di dalam sana, sebelum melewati tegangan 110 ini, melewati fuse 10A ini dulu ya. Lalu dikeluarkan lagi di sini ya. Dan di sana jalur yang berbeda, ini merah mungkin 110, untuk 220-nya mungkin dibaliknya ya. Keluar sebelum masuk ke tulisan 220 ini, dua colokan ini masuk fuse dulu 5 ampere ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya sikring ini pengaman output 110 dan
output 220 ya, sebagai pengaman outputnya ya, seperti itu. Dan ini kabel langsung dari PLN langsung melalui saklar ya. Ini dalam keadaan hidup normal, tidak rusak. Stapol ini sudah 4 tahun. Saklar kemudian dimasukkan ke trafo ini ya. Kemudian trafonya mengeluarkan beberapa output ya, output 110, output 220, dan output untuk mengisi rangkaian ini ya. Kemungkinan ini 12 volt sampai 15 volt ya, rangkaian penggerak dinamo otomatis ini ya. Oke, jadi di dalam trafo yang di sini, yang ini mengeluarkan beberapa bagian tegangan ya. Tapi khususnya di bagian output ini 110 sampai 220 ini sebelumnya dikirim ke sini melewati ini ya, kabel merah ini ya. Jadi tegangannya berdasarkan pergerakan ini ya. Ini untuk penyetabil ya, apabila tegangan PLN turun ini malah menaikkan, jadi di sini stabil tetap pergerakannya 220 dan ini 110 setelah melalui ini ya. Oke, kemungkinan seperti itu penjelasannya. Untuk harganya saya cantumkan di tengah-tengah video. Kalau ingin membeli Stavol model ini, klik saja afiliasi atau link di deskripsi video ya. Ini mereknya ya, Toyosaki Stabilizer Automatis Voltase Regulator FVC 1000N ya. Untuk jenisnya ada dua ya, ada 500N atau 1000N. 500N itu bisa dikatakan 500 watt, 1000N bisa dikatakan 1000 watt ya. Oke, dan ini ada indikator VU ya. Indikator VU ini mengambil di area sini ya, 220 ini ya. Jadi tegangannya stabil terus ini ya. Meskipun PLN turun di bawah 220, di sini tetap stabil 220 ya, karena ini mengambil di jalur output 220 sini yang sudah melewati rangkaian yang bergerak ini ya. Bisa dilihat ada pergerakan sedikit tadi. Kalau tegangan turun otomatis naik, kalau tegangan naik otomatis turun ya. Oke, coba kita lihat ya pergerakannya teman-teman ya. Biasanya bergerak sedikit-sedikit, biasanya seperti itu ya. Oke, kita tunggu apakah ada pergerakan. Kalau tidak ada pergerakan berarti jala-jala listrik atau sumber PLN stabil ya, tidak ada naik turunnya tegangan di tegangan PLN ya. Kalau ada pergerakan berarti sumber PLN atau yang masuk ke Stavol ini tidak stabil, ada pergerakan naik turun ya untuk tegangannya. Oke, kita lihat. Apakah ada pergerakan di sini? Kayaknya tidak ada ya. Berarti listriknya stabil ya, stabil, tidak naik dan tidak turun ya. Coba kita matikan ya di sini ya. Ini kalau dimatikan, yang bergerak ini rotasi bergerak kembali ke asal mula ya. Oke, seperti ini, normal ini. Dan pergerakannya ini menggerakkan relay ya. Oh, bukan relay, saklar, menggerakkan saklar ya. Oke, kita hidupkan lagi. Oke, ada pergerakan, bisa dilihat. Ada pergerakan sedikit tadi. Oke, jadi kesimpulannya ini pergerakannya tanpa henti apabila tegangan PLN-nya naik turun ya. Seperti itu. Oke. Ini mungkin kabel merah dikembalikan lagi ke trafo, lalu keluar lagi 110, lalu diambil 110 sama 220 ya. Oke teman-teman, untuk pembeliannya sekali lagi saya cantumkan di link deskripsi video.
maupun di tengah-tengah video klik tulisan yang bertuliskan afiliasi. Oke, sudah adzan maghrib. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya ya.